Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Manta dengan NIM G701211102. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai farmaseutik, farmakodinamik, dan farmakokinetik dari obat isoniazid. Nah, sebelum saya membahas mengenai isoniazid, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai farmaseutik, farmakodinamik, dan farmakokinetik. Nah, farmaseutika itu adalah tahapan dalam pengembangan obat yang meliputi formulasi, produksi, dan penyediaan. Sementara kalau untuk farmakodinamik itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang efek obat di dalam tubuh, serta farmakokinetik ini dia merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana tubuh itu mempengaruhi suatu obat melalui 4 fase yang dimana absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Nah, selanjutnya, apa itu isoniazid? Isoniazid adalah obat yang digunakan untuk mengobati penyakit tuberkulosis atau TB yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis serta menghambat sintesis mikolik asid yang merupakan komponen penting di dinding sel Mycobacterium. Nah, obat ini bersifat bakterisidal terhadap Mycobacterium tuberculosis. Nah, dalam pengobatan TBC, isoniazid ini akan dikombinasikan dengan beberapa obat TBC lainnya, eh, seperti rimpafizin, etambutol, atau pyrazinamide. Nah, obat ini juga merupakan bagian penting dari terapi TBC aktif pada tahap awal dan tahap lanjutan. Nah, di sini ada mekanisme kerja dari isoniazid. Nah, mekanisme kerja isoniazid itu dia bekerja dengan cara menghambat enzim yang berperan dalam sintesis mikolik mikolik asid yang merupakan komponen penting dari dinding sel Mycobacterium tuberculosis yang bersifat bakteriosida pada tingkat terapeutik terhadap organisme Mycobacterium tuberculosis yang tumbuh intraseluler dan ekstraseluler pada di dalam tubuh. Nah, terus di sini ada interaksi obat isoniazid terhadap obat-obat lainnya. Yang pertama dapat meningkatkan induksi kelainan fungsi hati pada saat digunakan bersamaan dengan ribavirin. Yang kedua, dia dapat menghambat metabolisme hati sehingga meningkatkan toksisitas obat anti epilepsi. Dia berinteraksi digunakan dengan karbamazepin. Terus ada yang ketiga, peningkatan risiko neuropati perifer dengan penggunaan zalcitabin dan stafudin. Yang keempat ada penggunaan bersamaan dengan paracetamol dapat menyebabkan toksisitas paracetamol yang sangat parah. Terus adanya penurunan kadar plasma pada saat digunakan dengan prednisolon. Nah, di sini kita masuk di fase farmaseutik. Nah, pada gambar di samping merupakan rumus struktur dari isoniazid. Nah, isoniazid ini memiliki rumus molekul yaitu C6H7N3O dan memiliki bobot molekul sebesar 137,14. Nah, pada formulasi isoniazid ini tersedia dalam berbagai bentuk sediaan, termasuk tablet, suspensi dalam rute oral, dan injeksi dalam rute intramuskular. Nah, formulasi isoniazid ini biasanya diproduksi oleh perusahaan farmasi dengan mengikuti pedoman khusus untuk memastikan kemanjuran, stabilitas, dan keamanan obat. Nah, pada saat formulasi tablet isoniazid ini dapat bervariasi dalam hal kekuatan dosis, eksipien, dan faktor lainnya. Nah, untuk penyimpanan obat isoniazid ini seperti pada obat umumnya sangat penting untuk menjaga stabilitas dan efektivitas pada obat tersebut. Nah, obat isoniazid ini dia disimpan pada suhu kamar sekitar 20 derajat Celcius hingga 25 derajat Celcius serta terlindungi dari cahaya dan kelembapan.
Nah, terus di sini ada fase farmakodinamik. Berhubungan dengan mekanisme kerjanya tadi, berhubungan dengan mekanisme kerja isoniazid tadi, eh, fase farmakodinamik ini dia meliputi mikolik asid ini merupakan komponen esensial pada dinding sel Mycobacterium. Nah, pada saat penggunaan isoniazid ini akan menghambat enzim yang berperan dalam sintesis mikolik asid ini. Terus disitulah mekanisme yang menimbulkan efek terapi pada bakterisidal terhadap organisme Mycobacterium tuberculosis. Nah, bakteri inilah yang berkembang biak secara intraseluler dan ekstraseluler yang dapat menginfeksi tubuh manusia itu secara sistemik. Sehingga obat isoniazid ini dia dapat digunakan untuk terapi berbagai penyakit tuberkulosis atau TB seperti TB paru, TB osteomyelitis, dan TB spondilitis. Nah, selanjutnya ada fase farmakokinetik. Pada fase farmakokinetik ini meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Nah, yang pertama ada absorpsi. Nah, obat isoniazid ini dia diserap dengan sempurna dari saluran cerna setelah pemberian injeksi pada rute intramuskular dan dia absorpsi cepat pada pemberian oral. Akan tetapi obat isoniazid ini dipengaruhi oleh makanan yang ada di dalam lambung karena absorpsinya dan bioavailabilitasnya itu akan menurun secara signifikan jika dikonsumsi bersamaan dengan makanan. Nah, maka dari itu obat obat isoniazid ini sebaiknya dikonsumsi dalam keadaan perut kosong. Nah, pada waktu 1 sampai 2 jam setelah kita mengonsumsi obat isoniazid ini per oral, dia akan mencapai kadar dalam serum tubuh dalam waktu 1-2 jam tadi. Nah, terus apabila kadar puncaknya ini akan menurun 50%, dia akan menurun dalam waktu 5 sampai 6 jam. Nah, terus ada distribusi. Nah, obat isoniazid ini terdistribusi secara luas ke seluruh cairan tubuh dan ke seluruh jaringan, termasuk CSF. Dan dia juga dapat melewati plasenta dan masuk ke dalam ASI. Nah, untuk volume distribusi isoniazid ini berkisar sekitar 0,6 liter per kilogram dan sekitar 10% hingga 15% peningkatan protein plasma. Nah, selanjutnya ada metabolisme. Obat isoniazid ini dia di metabolisme di dalam hati dan usus kecil melalui asetilasi menjadi asetil soniazid oleh N-asetil transferase. Dia mengalami hidrolisis lebih lanjut menjadi asam isonikotinat dan monoasetil hidrazin. Nah, asam isonikotinatnya ini dikonjungsikan dengan glisin menjadi isonikotinil glisin. Sementara monoasetil hidrazinnya ini eh, dilanjutkan pada saat diasetilisasi menjadi diasetil hidrazin. Nah, isoniazid yang tidak termetabolisme tadi akan terkonjugasi menjadi hidrazon. Nah, kemudian fase yang terakhir yang dimana fase eliminasi. Nah, pada obat isoniazid ini dia dieliminasi melalui ginjal. Dia dieliminasi itu sekisar 50 sampai 70% dosis yang akan dieliminasi ke urin dalam waktu 24 jam. Nah, pada saat dieliminasi ke urin, sebagian besar dalam bentuk metabolit dan sebagian kecil dalam bentuk obat yang tidak berubah. Nah, dan juga sekitar kurang dari 10% metabolit isoniazid ini dia dieliminasi melalui feses dan air liur. Terus waktu paruh obat ini untuk asetilator untuk asetilator cepatnya dia berkisar antara 0,5 sampai 1,6 jam. Sedangkan untuk asetilator lambat dia memungkinkan eh, sekitar 2 sampai 5 jam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai obat isoniazid. Saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.